Hai, perkenalkan nama saya Aika Putri Salsabila. Saya adalah mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Bosowa. Kali ini saya akan mengkampanyekan penghilangan paksa sebagai suatu kasus yang melanggar HAM. Menurut John Locke, hak asasi manusia ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. HAM sendiri ditujukan untuk dapat melindungi manusia dari perilaku kejahatan, kekerasan, kesewenang-wenangan, dapat mengembangkan rasa menghormati dan menghargai antar setiap manusia, serta dapat mendorong tindakan yang telah dilandasi oleh tanggung jawab dan kesadaran agar menjamin hak-hak dari orang lain tidak akan dilanggar. Namun, apakah praktek HAM berjalan sesuai dengan pengertian dan tujuannya? Melihat ke belakang, terdapat banyak sekali kasus-kasus yang melanggar HAM. Salah satunya yaitu penghilangan paksa. Penghilangan paksa merupakan metode untuk membungkam kekuatan dari lawan. Penghilangan paksa biasanya digunakan kekuasaan yang dipimpin secara militer untuk menciptakan teror di dalam masyarakat agar tidak melakukan kritikan tajam kepada pimpinannya. Praktik ini tidak hanya memberikan penderitaan kepada korban karena penyiksaan dan ketakutan akan kehilangan nyawa, namun juga membawa dampak bagi kerabat korban karena menghadapi ketidakpastian keberadaan dan nasib anggota kerabatnya yang dihilangkan, bahkan seringkali putus asa menunggu kabar yang tidak pasti selama bertahun-tahun. Kasus penghilangan paksa termasuk dalam kasus yang melanggar HAM, bahkan dapat dikatakan sebagai kejahatan yang mencabut hak kebebasan manusia, namun juga menghilangkan eksistensi seseorang secara personal. Adapun hukum internasional tentang penghilangan paksa yaitu yang pertama, Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances tahun 1992. Yang kedua, Rome Statute of the International Criminal Law tahun 1998. Yang ketiga, International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances tahun 2006. Dunia internasional memperingati tanggal 30 Agustus sebagai Hari Orang Hilang atau penghilangan secara paksa. Tanggal tersebut ditetapkan oleh PBB sebagai bentuk pencegahan praktik penghilangan paksa yang marak terjadi sepanjang abad 20. Dari contoh kasus penghilangan paksa, dapat kita simpulkan bahwasannya keberadaan HAM tidak selalu menjamin hak-hak setiap manusia tercapai. Namun, HAM dapat menegakkan dan memperjuangkan hak-hak setiap manusia. Kasus penghilangan paksa tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat hal ini marak terjadi terutama saat banyak aktivis yang menyuarakan suara untuk mengkritik para pemimpin. Bukan saja para aktivis yang terancam keselamatannya, tapi juga anggota kerabatnya. Tentu hal tersebut melanggar hak kebebasan seseorang untuk bersuara dan berpendapat, dan merupakan bentuk kejahatan apabila sudah menghilangkan nyawa seseorang. Untuk itu, seharusnya setiap manusia sadar bahwa penghilangan paksa merupakan sebuah tindakan kejahatan. Setiap manusia mempunyai hak kebebasan untuk bersuara dan berpendapat tanpa harus takut diintervensi oleh pihak lain. Penghilangan paksa juga hendaknya menjadi suatu hal yang diberi perhatian lebih, mengingat kasus-kasus penghilangan paksa kadang tidak menemukan titik terang siapa yang sebenarnya menjadi pelaku, dan hendaknya setiap hukum di negara-negara akan menindak dan menghukum dengan tegas para pelaku penghilangan paksa.